Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan hari ini gua dapat kesempatan buat nyobain salah satu HP foldable terbaru dari Oppo. Ini yang paling tipis ya untuk sebuah HP foldable, yaitu Oppo Find N5. Yo, seperti apa? Kita hands on dulu. Yang paling pertama gue notice dari HP ini adalah HP ini tuh kalau dilihat dari depan itu kayak HP candy bar ya. Pada umumnya dia punya rasio layar yang mirip banget. Jadi kalau kita sebelah-sebelahin sama kayak Samsung Galaxy S25 Ultra itu hampir mirip rasionya. Jadi rasanya kalau tanpa dibuka itu sama banget kayak pakai HP pada umumnya. Tapi ini HP foldable dan ini juga yang paling tipis. Kalau kita lihat dari datanya ya, yang tertulis di kertas, itu kalau dalam keadaan terbuka, ini ketepisannya ini 4,21 mm. Dan kalau keadaan tertutup total ketebalannya nih, itu 8,93 mm. Nah itu menurut gua udah gokil sih ya. Bisa dibilang untuk saat ini jadi HP foldable yang paling tertipis di dunia. Bayangin aja nih, USB-nya aja itu udah mepet banget tuh. Port USB-nya aja udah mepet banget sama bodinya. Terus gue tadi juga udah sempat bandingin sama iPhone ya, dalam keadaan tertutup tuh bedanya udah dikit banget ketebalannya. Terus kalau dalam keadaan terbuka itu ketebalannya tuh cuma setara dengan 2 koin 500 perak kalau ditumpuk ya. Itu tebelnya kira-kira seperti itu. Nah lanjut kita ke bagian layarnya. Ini ukuran layarnya untuk bagian depannya, cover screen-nya dia punya layar 6,62 inci. Terus tingkat kecerahannya itu ada di 1600 nit dan maksimum brightness-nya itu ada di 2450 nit. Sudah pasti ya layarnya, karena ini adalah sebuah HP foldable premium, pasti layarnya udah pakai yang tertinggi dan juga menggunakan layar yang AMOLED. Terus ke bagian layar dalamnya kalau dibuka ukurannya jadi 8,12 inci. Terus dia punya tingkat kecerahannya untuk di bagian layar dalamnya juga tinggi ya, ada di 1400 nits dan maksimumnya itu ada di 2100 nits. Dan layarnya juga ini udah pakai namanya nano crystal glass ya. Jadi dia lebih kuat, lebih aman dan juga dia punya kris yang sekarang ini udah pasti oke lah. HP-HP asal China tuh udah pasti lebih oke, dia punya krisnya yang bagian tengahnya ya. Jadi nggak terlalu ketara, dia punya garis di bagian tengahnya. Oke, lanjut kita body tour aja dulu sedikit ya. Untuk di bagian kanannya ini ada tombol power sama volume, terus ini framenya juga udah mengotak ya. Terus di sebelah sini nih, ini masih ada tombol namanya alert slidernya ya. Ini untuk untuk mute dan untuk vibrate. Terus kita ke bagian atas, ini ada grill speaker, terus ada 3 lubang mic. Nah lanjut kita ke bagian sebelah kirinya nih, udah pasti polos nggak ada apa-apa karena ini adalah hinge ya. Nah hinge ini pakai namanya titanium flexion hinge. Yang ini katanya tuh klaimnya Oppo lebih kuat daripada foldable mereka sebelumnya, dan gue nggak bisa tes ya. Soalnya klaim mereka ini benar-benar kuat banget. Terus kita ke bagian bawah. Nah di bagian bawah ini ada slot SIM card, terus ada 3 lubang mic lagi, terus ada speaker dan ada 1 port USB Type-C yang ukurannya tuh kalau kalian lihat ini udah mepet banget, gokil. Oke, gue rasa udah nggak ada apa-apa lagi. Terus kita ke bagian belakang ya, bodinya. Ini bodinya ini kita lagi megang yang warna putih dan di sini ada sedikit corak-corak kayak gitu ya. Jadi nggak polosan putih aja. Terus dipegangnya juga kalau misalkan kita pegang, ini kan framenya kotak ya, tapi dipegangnya tuh karena masih ada sedikit aja lengkungan. Jadi handlingnya tuh masih berasa enak banget. Dan ini frame kameranya standar ya, masih sama bulat gitu. Di sini kita lihat ada 3 kamera, terus ada kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefoto. Dan di sini kalian bisa lihat bentukannya tuh kotak, berarti dia adalah pakai lensa periskop. Dan kalau kalian lihat lagi sebelah kanannya ini ada lampu flash. Jadi lampu flashnya nggak terpisah. Kalau yang dulu di Find N3 kalau nggak salah lampu flashnya itu terpisah ya, ada di luar daripada frame kameranya. Nah, sekarang digabung. Terus ada logo Hasselblad maksudnya. Terus ada tulisan Hypertone Camera System. Build quality-nya menurut gue ini oke banget. Oh ya, untuk pilihan warnanya dia ada 2 ya. Ada warna yang ini nih, yang putih, ini sih silver atau putih gitu ya. Terus ada satu lagi yang warna hitam. Terus dia punya IP ratingnya itu ada 3 ya dari listnya ya.
Ada IPX6, IPX8, dan IPX9. Ini ngeri banget ya sebagai HP foldable, tapi durability-nya dan proteksinya itu aman banget, ada 3 IP rating. Mantap. Nah, balik lagi ke layarnya, yang paling gue suka dari layarnya ini adalah bezelnya nih. Gokil bezelnya, kalau menurut gue ini lumayan tipis banget bagian depannya. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh bezel layarnya kanan, atas, kiri, bawah itu tipis, simetris. Apalagi kalau kita buka nih bagian layar dalamnya, waduh, ini gokil, lebih tipis banget ya. Tapi memang di sini ada frame, ini frame sebenarnya nih ya kan, ada frame untuk ngejaga layar dalamnya. Dan tapi kalau kalian lihat di sini tuh, kalau bagian layarnya tuh itu tipis banget tuh bezelnya. Jadi rasanya, wah, kayak lega banget. Sebagai HP terbaru keluaran 2025, tentunya ini adalah HP Oppo yang menggunakan ColorOS 15. Ini ColorOS yang terbaru dan menggunakan juga basicnya itu Android 15. Speknya dia juga udah pakai yang terbaru juga, yaitu menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Terus di sini RAM-nya juga nggak tanggung-tanggung, dikasihnya langsung 16 GB. Ada plus lagi juga kalau kalian bisa tambahin di sini up to 12 GB lagi. Terus untuk storage-nya juga langsung dikasih yang setengah tera ya, gokil. Terus baterainya, di sini baterainya dia kapasitasnya itu 5600 mAh. Tapi yang ngeri adalah gue tadi dikasih lihat baterainya itu tipis banget karena menggunakan teknologi yaitu silikon karbon. Itu gokil sih, tipis banget baterainya, makanya jadi bisa membuat HP foldable itu setipis ini. Oke, jadi karena di tahun 2025 ini zamannya zaman AI, rasanya nggak mungkin dong kalau HP foldable terbaru dari Oppo tuh nggak ada fitur AI-nya. Nah, yang pertama mungkin sederhana, simple, tapi menurut gue ini bakalan kepake banget, namanya AI Boundless View. Jadi di sini kalian misalkan lagi gunain aplikasi ya. Nah, kalian sering tuh gunain aplikasi itu, terus sering pindah-pindah antar aplikasi. Biasanya dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Nah, akhirnya nanti bakal ada keluar notifikasi rekomendasi untuk menggunakan split screen, jadi otomatis tuh, jadi ada notifnya. Terus selanjutnya ada AI summary. Nah, ini summary mah standar ya. Gua rasa udah pada tahu juga, jadi kalian bisa langsung aja ngerangkum ataupun translate ataupun transkrip dalam hitungan detik aja menggunakan AI. Nah, lanjut ada AI call summary. Nah, di AI Call Summary ini penggunanya itu bisa langsung merekam otomatis dan merangkum dan juga memberikan list daripada percakapan dengan lawan bicara kalian. Itu juga bisa langsung ditranslate otomatis juga. Karena ini masih barang hands on, jadi gue belum bisa demoin. Terus ada juga AI yang bisa apa ya sebutannya, interpreter kali ya. Jadi kalau misalkan kalian ngomong dalam bahasa natif kalian sendiri, bahasa Indonesia, tapi yang di layar tuh tampilnya misalnya lagi ngomong sama orang yang pakai bahasa Inggris, nanti di layar itu tampil dengan otomatis nge-translate jadi bahasa Inggris, jadi lawan bicaranya tuh ngerti gitu. Jadi ngomong dalam bahasa natif masing-masing, seperti itu. Terus tentu ya di bagian galerinya itu banyak juga AI-nya, ada AI erase, terus AI reflection, AI untuk meminimalisir glare dan semacamnya, dan ada banyak banget di galerinya, tinggal dipakai aja. Kalian pasti tentu inget dong kalau materi promosi mereka itu sama iPhone bro, jadi temenan sama iPhone. Nah, itu karena ada aplikasi namanya O+ Connect. Nah, sekarang O+ Connect itu lebih advance lagi karena bisa transfer file itu bukan cuma ke iPhone tapi ke MacBook. Jadi kalau misalkan kalian adalah pengguna ekosistemnya Apple, pengguna MacBook dan juga pengguna iPhone, jadi bukan cuma AirDrop lagi, kalian bisa remote MacBook kalian menggunakan O+ Connect itu. Jadi pas gue coba sih, kita demoin di situ O+ Connect yang ke MacBook itu, kita bisa remote MacBook-nya, terus kita bisa dijadiin HP ini tuh sebagai touchpad-nya, dan MacBook tampilannya tuh bisa tampil di sini. Terus kita juga bisa drag and drop file, misalkan file gambar atau foto atau video, tinggal di drag aja langsung pindah ke MacBook, ataupun sebaliknya file dari MacBook itu langsung pindah ke handphone ini untuk diedit di handphone ini misalnya. Dan menurut gue itu menarik ya, karena kita bisa lebih leluasa lagi kerja tanpa dibatasi sama OS yang berbeda-beda. Seperti itu maksudnya.
dari Oplus Connect ini. Terakhir paling kita ke bagian kameranya nih ya. Kameranya dia udah pakai master Hasselblad master system. Terus dia ada 3 kamera di bagian belakangnya, kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefotonya. Nah, kamera utamanya dia pakai sensor Sony LYT 700, 50 megapiksel, terus periskopnya juga sama ya, dia pakai 50 megapiksel, dan satu lagi kamera ultrawide-nya dia pakai 8 megapiksel. Untuk kualitasnya sih menurut gue ini udah oke banget, apalagi telefotonya juga udah pakai periskop, dan telefotonya itu bisa punya jarak fokus di 10 cm, jadi bisa dipakai juga buat telefoto makro. Menurut gue itu udah keren banget, dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Oke, jadi langsung aja kita lihat sampel-sampel fotonya ya, standar aja sih. Ini mah asal ngetes doang. Berikut ini sampel foto-fotonya. Oke, jadi gua rasa segitu aja dulu hands on nyicip-nyicip. Nah, HP foldable tertipis dari Oppo. Ini bukan cuma tipis tapi kuat, durability-nya aja keren ya. Apalagi IP ratingnya aja sampai ada 3. Terus kameranya juga oke, dan dia juga punya layar yang bagus banget. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa ikutan pre-order. Itu dimulai per hari ini tanggal 17 Maret. Itu kalian bisa dapetin beberapa benefit yang menarik dari Oppo. Jadi segitu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.